Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Isi yang banyak. Jangan lupa nawaitu, Bu. Nawaitu. Bersedekah nawaitu, yang minta jodoh, yang minta keturunan, yang minta kebahagiaan, yang minta sembuh, yang minta amal diterima, yang minta haji lagi, yang minta umrah. Nawaitu. Masya Allah, ibu-ibu suka bersedekah terus, tapi kadang-kadang lupa nawaitu. Innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama jumpa lagi. Dari subuh belum istirahat sedikit pun, masih capek. Tapi udah kelapa ini kita tidak bisa tolak. Terima kasih kehadiran jamaah sekalian. Ini apa ini? Sini satu nih. Kasih saya dulu baru bagi ke ibu-ibu. Minumannya aja. Tidak ada amplopnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tema malam ini sangat penting untuk kita semua. Masih repot ini urusan minuman. Saya isi malam Jumat sibuk makanan, isi malam i'tikaf sibuk minuman. Aduh. Terus kapan saya isi? Ini disuruh sampai jam 11 loh. Kalau malam ini saya memberikan kesempatan insyaallah yang cukup untuk tanya jawab. Setuju? Ada yang sering bertanya soal persiapan kedatangan bulan puasa, apalagi hukum-hukum fikih bulan puasa atau yang lain-lain yang perlu kita jelaskan.
termasuk hutang-hutang yang kita belum selesai, segera diselesaikan. Jangan sudah masuk bulan puasa nanti ditanya, Syekh Ali gimana, ketinggalan, ada hutang yang belum dibayar. Sebagaimana saya janjikan kemarin, bahasan saya tentang ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Dan artinya, Ustaz Farouk dibacakan artinya. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Maksudnya sekali-sekali tidak seperti apa yang mereka katakan, bahwa mereka dekat pada sisi Tuhan. Bisa selanjutnya satu ayat tambahan. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Dua malam lalu saya lagi baca juz 30 untuk khatam Al-Quran. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum khatam. Padahal dua malam lalu sudah sampai juz 30. Alhamdulillah, setiap 3 hari Allah kasih kemudahan khatam Al-Quran. Tapi kali ini sudah mau masuk 6 hari saya belum khatam. Apa sebabnya saya tidak khatam? Kenapa tidak seperti biasa? Yang membuat saya berhenti ayat ini. Dan sampai sekarang saya belum tahu apakah saya masih bisa lanjut atau tidak. Kita sama-sama baca ayatnya, tapi saya mohon menhadirkan fikirannya, menhadirkan kalbunya, dan bisa menhayati maknanya. Tak apa-apa, tetap artinya ada, biar ibu-ibu, bapak-bapak bisa menhayati artinya. Dalam 2 ayat itu, 15 dan 16 surah 83. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Dan artinya, Ustaz? Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Terhalang dari lihat Allah. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kalau terhalang melihat Allah, berarti tempat kita di neraka. Saya bertanya Bapak Ibu, kalau kita kenal sama orang dekat dan kita benar-benar sayang sama dia dan dia sayang sama kita, tiba-tiba saat kita ingin bertemu, berjumpa dengan beliau, ternyata asistennya tidak mengizinkan, dihalangi, tidak diberikan kesempatan. Malah begitu kita ketemu beliau, datang salaman, malah dia berbalik. Kita berusaha mendekati, malah dia menjauh. Kira-kira perasaan kita apa? Sedih. Pasti berfikir sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, salah saya apa sampai dia
tidak mau ketemu saya? Salah saya apa sampai dia tidak mau menghadapi saya? Salah saya apa sampai dia tidak mau salaman sama saya? Malah saya yang berusaha datang ke dia, mencari dia, bersalaman sama dia, malah dia berpaling dalam menjauh. Pasti akan muncul dalam fikiran kita bermacam hal. Apa salah kita? Kenapa dia seperti ini? Buruk sangka muncul, bisa menjadi buruk sangka, bisa negatif, bisa juga memfikirkan siapa yang memfitnahkan saya. Pasti ada orang lain yang mentusuk hatinya, pasti ada orang lain yang membawa fitnah ke dia, yang membuat dia punya respon atau marah sama saya. Ini Bapak Ibu, kita begitu berduli dan berfikir sampai kadang-kadang tidak bisa tidur untuk mencari alasan kenapa dia tidak mau terima saya. Padahal barangkali 10 tahun, 20 tahun, bisa 50 tahun kita sudah sahabat. Mungkin teman sekolah, mungkin tetangga, sama-sama sejak kecil main-main sampai sudah besar, sama-sama menjadi tetangga. Hari nikahnya kita juga di dalam satu acara, hari berpesta kita ada sama-sama, hari senang kita sama-sama, hari sedih kita sama-sama, hari makan kita selalu bersama, berangkat pun ke tanah suci bersama, tak pernah pisah. Begitu tiba-tiba dia menghalangi kita bertemu dengan dia, dia malah menjauh, malah tidak menerima, telefon kita tidak diangkat, SMS kita tidak dibalas, dan segala hal membuat kita benar-benar tidak kuat. Malah saya yakin ada yang memiliki perasaan sudah sampai segitu, barangkali dia sudah merasa sudah hampir mau mati, dan malah ada orang merasa dunia ini sudah tidak ada artinya. Ini hanya satu orang sebagai kawan lama, dia menjauh tanpa dia tahu ada alasan apa. Ternyata kita berduli sama manusia, apalagi sama orang yang kita sayangi, apalagi sama orang yang kita hargai, apalagi hubungan kita sama orang itu cukup ikatannya cukup kuat dan tidak ada siapapun yang berani menjauhkan kita. Tapi apa yang terjadi? Ini kita berduli kalau hubungan kita sama sesama teman, sahabat, kerabat sudah begitu sedihnya. Apalagi Bapak Ibu kalau kita termasuk orang yang terhalang dari Allah. Apakah kita pernah berduli? Apakah kita pernah sedih? Apakah kita pernah duduk sampai subuh, malam hari tidak bisa tidur? Kenapa Allah tidak menerima doa saya? Kenapa saya tidak bisa khusyuk dalam salat? Kenapa saya susah istiqamah menjaga salat malam? Kenapa saya dulu masih bisa berbuat banyak macam kebaikan, kenapa sekarang sudah berubah? Apakah selama ini saya punya ibadah sia-sia? Apakah selama ini saya mengangkat tangan bermunajat kepada Allah, malah Allah berpaling dari saya? Apakah saya berusaha mencari ridha Allah, malah Allah subhanahu wa ta'ala menunggu saatnya untuk memberikan kesiksaannya dan kemurkaannya kepada saya? Begitu kita terhalang dari seorang manusia, barangkali seorang manusia ini belum tentu menjaminkan kita selamat nanti di akhirat, tapi kita tidak ada rasa kalau membaca kitabullah, atau kita terasa orang-orang yang terhalang dari Allah. Ini yang membuat saya sudah lebih dari 5 hari belum mampu khatam, padahal sudah sampai juz 30 dan sampai ke ayat ini suratul Mutaffifin. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Mudah-mudahan tidak ada di antara yang hadir yang terhalang dari Allah. Karena sungguh kalau kita terhalang dari Allah, menurut saya dunia ini tidak ada artinya.
segala harta tak ada artinya, segala kemuliaan tak ada artinya, walaupun semua manusia memberikan perhatian sepenuhnya, membantu sepenuhnya, berjuang untuk kita sepenuhnya, tapi Allah tidak peduli dengan kita, ya Allah, rugi, celaka. Ini yang harusnya membuat kita susah tidur, bukan karena bangkrut saham, bukan karena rugi hutangnya, bukan karena orang yang kita berikan pinjaman dia tidak mau kembalikan, membuat kita sakit kepala dan berusaha setiap hari melaporkan. Siapa yang melaporkan kita kalau Allah menghalangi dari kita? Siapa yang mau urus kita kalau Allah sudah tidak mau urus kita? Man wajadallaha famadha faqad. Barang siapa yang memiliki Allah, apapun yang terhilang dari dirinya, biarin. Segala sesuatu kalau yang terhilang dari diri kita, selama masih Allah bersama kita, itulah yang membuat kita bahagia. Tapi kalau kita memiliki dunia dan segala isinya, tapi tidak memiliki Allah, tidak ada artinya dunia dan segala isinya. Jemaah sekalian, kita berbicara dengan Tuhan kita Allah yang maha adil, yang maha kasih sayang, yang maha rahman, yang maha rahim. Sampai Rasulullah SAW pernah melihat seorang ibu nangis karena kehilangan anaknya. Dia cari anaknya kanan kiri, tiba-tiba bertemu dengan jumpa anaknya itu. Dia membawa anaknya dan peluk anaknya dengan senang hati sampai nangis. Rasulullah ikut nangis melihat keadaan ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Dia langsung Rasulullah memberikan gambaran yang dilihat oleh sahabat Rasulullah. Wahai sahabatku, cuba lihat ibu ini, bagaimana keadaannya sama anak itu, sama anaknya sendiri. Seandainya ditawarkan dia membuang anaknya di dalam neraka, apakah dia bersedia dan ikhlas? Kata sahabat, dia tidak akan mungkin. Lebih baik dia membuang diri dalam neraka daripada membuang anaknya. Segitu karena sayangnya sama anaknya. Kalau masih ibu bapa ingat cerita Ashabul Ukhdud yang terbawa ceritanya di surat Al-Buruj, was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Seorang yang mengajak manusia untuk berkufur kepada Allah, tapi tetap mereka bertahankan agamanya, sambil membuat sebuah lubang yang besar yang dinyalakan dalamnya dengan api yang cukup besar, dan membuang semua orang yang tidak mau berkufur kepada Allah dibuang dalam lubang itu yang sudah terisi dengan kayu yang terbakar. Sambil ada seorang ibu bawa anak, masih digendong anaknya, masih kecil, baru berapa bulan umurnya. Allah tunjukkan kekuasaannya kepada ibu yang masih ada ragu-ragu. Begitu dia mau buang diri, disuruh, kalau kamu tidak mau berkufur kepada Allah akan terbuang di situ. Karena dia melihat anaknya yang masih baru berapa bulan mulai ada keraguan, dia takut. Bukan dia takut dirinya tidak selamat, tapi anaknya bagaimana? Apa yang dia buat? Coba bayangkan bapak ibu, dia angkat anaknya ke atas karena dia berfikir kalau memang sudah mau buang, lebih baik saya duluan terbakar daripada anak. Tapi masih ada ragu-ragu, maju mundur. Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah menjadikan anak yang masih kecil, dia berbicara, mah, jalanlah kita di atas yang benar. Dengan kata ucapan anak itu, dia baru berani lemparkan diri dalam lubang itu. Tapi coba yang menarik perhatian saya, sikap ibu yang sampai dia menaikkan anaknya, angkat ke atas, biar kalau dia jatuh dia yang kena duluan.
apinya daripada anaknya. Itu tanda apa? Segitu sayangnya dan kasihan ibu kepada anak. Luar biasa cintaannya. Walaupun anaknya menyakiti, walaupun anaknya bermacam-macam, tapi begitu ya Allah ikhlasnya seorang ibu kepada anak. Rasulullah menunjukkan gambaran kepada sahabat, hei sahabatku, sudah lihat bagaimana ibu yang cukup lama kehilangan anaknya. Coba lihat apa yang terjadi. Kira-kira kalau dia ditawarkan buang dirinya dalam api, sahabat menjawab, mustahil, tidak mungkin. Tak akan bisa ibu habis sudah lama kehilangan anaknya, begitu dia ketemu anaknya, tak mungkin dia bisa buang. Kata Rasulullah, sungguh Allah lebih kasih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Cuba lihat gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul kepada sahabat. Memang Rasulullah salah satu yang memiliki kehebatan saat berdakwah, bukan hanya memberikan dakwah dengan bolosnya saja, berbicara tanpa memberikan gambaran yang dilihat oleh mata sendiri. Tapi begitu Rasulullah melihat sesuatu kejadian, Rasul langsung memberikan pelajaran. Karena tersentuh, terharu saat melihat gambaran seperti itu. Mereka melihat Allah juga tidak pernah mau dan Allah tidak hendaki orang-orang masuk neraka, karena Allah lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Kalau memang ibu sebagai makhluk yang tidak mampu membuang anaknya duluan dalam api, apalagi Allah sayangnya sekali untuk membuang hambanya dalam neraka. Tapi hamba-hamba yang maksa diri, seolah-olah ya Allah, dah usah capek, saya mau neraka. Itulah hakikatnya. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Berarti sebabnya mereka dimasukkan dalam neraka karena terhalang dari Allah. Tapi apa yang membuat sebab kita terhalang dari Allah? Ada 10 sebab. Ada 10 sebab yang menghalangi kita ketemu Allah. Ada 10 sebab yang menghalangi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada 10 sebab yang membuat kita berusaha mendekati diri kepada Allah, malah Allah yang maha besar menjauhkan. Disitulah karena gara-gara 10 sebab itu kita tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa menikmati khusyuk, dan tidak bisa menikmati segala aktivitas ibadah kita. Yang pertama, akidah yang rusak. Sumber iman kita rusak. Sekarang tersebar sebuah kata yang menunjukkan kerusakan iman umat Islam. Allah tidak adil. Itu sering kita dengar. Malah yang saya heran, kita bukan dengar kata itu dari orang awam, malah yang kita dengar kata itu dari orang yang biasa majlis ta'lim dan majlis zikir. Kenapa dia berkata Allah tidak adil? Karena dia saat masih nakal, saat masih dosa dan maksiat, Allah tidak pernah uji dia. Malah enak, semuanya lancar, tidak ada masalah. Begitu dia buka halaman baru, taubatan nasuha, berhenti minuman keras, berhenti minuman dan maksiat dan dosa, berhenti kembali kepada Allah, sudah jaga salat malam, sudah jaga baca Quran, puasa Isnin Kamis, rutin majlis ilmu dan majlis zikir, tertumbah banyak cobaan.
dari kanan kiri. Mobilnya dicuri, rumahnya terbakar, sakit jantung, uangnya ditipu, usahanya ditipu, bermacam-macam cubaan. Dia sampai dia tidak pernah berfikir dari mana datang itu. Disitulah dia tanpa sadar, tanpa disengaja, tanpa dinawaitu, kenapa Allah sama saya begitu? Ini tanda akidah rusak. Tapi kalau akidah yang benar, keyakinan yang benar, dan iman yang sempurna, yang barangkali susah dilaksanakan adalah bagaimana kita bisa jadi hamba Allah sebagaimana orang mayat yang dibolak-baliknya badannya tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, Bu, pernah lihat ada orang mandikan orang mayat? Pernah. Kira-kira saat dimandikan orang mayat itu, apakah orang mayat itu pernah ngamuk atau marah? Atau orang mayat bilang, Mbak, tolong di bawah masih ada kotoran, bersihin sebelum saya masuk kuburan. Ada begitu? Jadi seolah-olah dia tunjukkan basrah total. Memang tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita bisa jadi seperti itu kepada Allah? Jadi seolah-olah kita tunjukkan, ya Allah, mau apa? Saya sami'na wa ata'na. Mau kasih lancar, alhamdulillah. Mau kasih cubaan, saya sabar. Jadi benar-benar kita memiliki iman, apapun yang dari Allah kita selalu terima. Bukan terima ucapan. Ini. Oh, kalau saya punya pisau ini bisa di kalbu ini susah. Kalbu ini yang perlu setiap hari digosok sampai habis. Karena ini akidah yang rusak di dalam, bukan nyata keluar. Itu dalamnya yang kita punya kedalaman rusak. Yang tunjukkan kedalaman rusak gara-gara terhalang kita dari Allah. Coba maaf, kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 14. Coba lihat artinya apa. Baca Ustaz. Tidak bisa baca. Nggak kelihatan. Min mata saya, Pak. Tidak bisa baca atau tidak bisa lihat? Bisa baca. Sajadin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Berarti yang menutupi hati kita dan terhalang dari Allah adalah perbuatan usaha kita. Tapi juga luar biasa ayat ini ada di atas bal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak perhatiin di atas lam itu ada apa? Kenapa ada sin di sini? Untuk bagaimana cara bacanya? Berhenti kan? Begini bacaannya. Kalla bal rana. Tapi lebihnya di sini tidak boleh berhenti sambil nafas. Berarti harus tahan. Itu namanya diam. Tapi kalau ada istilah di bawah diam itu apa? Jadi soal bukan diam lagi ya, artinya tahan nafas. Sebenarnya ada makna dari situ, ada makna. Kalla bal, bertahan nafas. Sepertinya kita sekarang tunjukkan bukan hanya nafas yang bertahan,
semuanya dalam tubuh badan kita bertahan sampai kalbu kita bertahan untuk menikmati ayat ini. Masya Allah. Jadi seharusnya saat kita kalla bal, kalbu kita sudah siap buka. Ada apa? Kenapa ya Allah di sini diam sampai bertahan nafas? Seolah kita bertahan kalbu, biar tidak bergetar kalbu kita, badan kita, tangan kita, mata kita, fikiran kita, semuanya stop dulu, stop. Kalla bal ran. Jadi kalau seperti ini misal, kalla bal ran, kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Jadi usaha dan perbuatan kita adalah yang menghalangi kita dari Allah. Tertutup hati kita. Lama-lama karena sudah tertutup hati kita, saat kita menghadapi sebuah kejadian yang tidak menenangkan hati kita, apa yang keluar dari mulut kita? Allah tidak adil, Allah tidak baik sama saya, Allah yang mentakdirkan saya berbuat riba, Allah yang mentakdirkan saya berbuat zina. Seolah-olah saat kita berdosa dan maksiat, kita lembarkan kepada Allah yang salah, bukan kita yang salah. Tapi saat kita berbuat baik, ya Allah saya sudah baik, ya Allah saya sudah salat malam. Tapi begitu salah dan maksiat, ya Allah, disalahin Allah. Itu tanda akidah rusak. Hati-hati. Harus kita kembali kepada fitrah kita. Ini yang menjadi bahasan saya besok, InsyaAllah di TV1 ketemu InsyaAllah. Besok di TV1 jam 1 siang bahasan saya itu fitrah manusia yang sebenarnya apa? Fitrahnya, kesempurnaan yang Allah berikan apa? Kenapa sekarang hidup manusia sudah kacau? Karena kita yang membuat kacau, bukan Allah. Malah justru Allah memberikan yang terbaik dalam segala hal. Ucapan pun yang berikan oleh Allah yang terbaik. Tapi yang merusak langkah pertama, yang merusak dan memberikan akidah yang rusak itu dulu, karena saat kita dilahirkan masih suci kan, yang memberikan masukan siapa? Pertama kali siapa? Orang tua. Karena yang membawa anak sampai dia dewasa adalah orang tuanya. Oleh karena itu jangan heran kalau kita lihat ada orang masih megang budayanya, dia tidak peduli Islam menerima atau Islam tidak menerima, tapi langsung dia mengucapkan ini kebiasaan kakek nenek saya. Dia membela sampai mati, tapi dia tidak akan mau bersedia membela sampai mati Islam. Dia tidak akan bisa, karena sudah dibiasakan. Beda sama sahabat Rasulullah. Anak umur 18 tahun bisa menjadi memimpin tentara di dalam perang. Panglima umur 18 tahun. Sekarang kita umur 18 tahun apa? Ribut di pintu masuknya lapangan Senayan, ribut mengkajar-kajar orang Inter Milan. Saya pas di malam itu ada satu jamaah punya acara di hotel mulia. Terus di check in saya kamar di sana. Raminya orang, saya bilang pertama kali saya lihat raminya orang di satu hotel seperti ini. Saya bertanya, orang-orang semua di reception sama yang jaga sama keamanan semua kenal saya. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Saya tanya, ini apa, ada apa ini? Oh, ada Inter Milan. Sambil bangga ada Inter Milan. Saya seperti ini ada orang-orang sahabat Rasul yang datang atau siapa gitu. Ada Inter Milan gitu. Orang semua ribut di luar.
belum polisi, belum keamanan ketat, masuknya keluar aja susah. Anak-anak kita yang barangkali malamnya itu ibunya salat malam, berdoa, baca Al-Quran, anaknya, "Mah, saya mau ini ikut nonton di Senayan ya." "Ya, hati-hati sayang." Oh, hati-hati sayang lagi. Pulang dengan rasa bangga, bisa dapat tanda tangan orang Inter Milan. Kalau Inter Milan orang Islam semua, alhamdulillah, kita berjuangkan untuk orang Islam. Tapi ternyata musuh orang Islam. Dan inilah cara orang Yahudi, sistemnya meributkan umat Islam kesibukan dalam permainan bola itu, biar dia tinggalkan Islamnya. Ini salah satu perjuangan orang Yahudi. Akidah yang rusak. Yang kedua, syirik, bersutuhan, syirik kepada Allah. Kita kan sama-sama belajar, kita beribadah kepada Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjutannya apa? La. Ini sebuah perjanjian. Jadi bukan kita akui hidup dan mati kita lillah, bukan hanya lillah, la syarika lahu, tidak ada siapapun, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, pejabat maupun biasa, tidak ada siapapun yang diberikan apa-apa dari ibadah, hanya kepada Allah. La syarika lahu. Oleh karena itu kalau dibaca boleh disambung langsung, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. La syarika lah. Sebuah kepastian. Jadi bukan kita ikhlas tapi tercampur riya, bukan kita iman tapi tercampur nifaq, bukan kita tauhid tapi tercampur syirik. Enggak, kita tauhid, no syirik. Kita iman, tidak ada nifaq. Kita ikhlas, tidak ada riya. Itulah hakikatnya la syarika lahu. Sekarang alasannya untuk melancarkan usaha pergi ke tukang dukun. Untuk suaminya tidak nikah lagi, pergi ke tukang dukun. Untuk supaya mendapatkan rumah yang aman, pergi ke tukang dukun. Untuk kita bisa mendapatkan perhatian banyak orang, pergi ke tukang dukun. Dibacakan di cincinnya. Ini ada cincin. Ini kalau ini cincin Madinah ya, alhamdulillah, tidak usah dibacain. Ada orang ada cincin. Kemarin ada yang datang ke rumah saya, ada yang tunjukkan, ada bermacam-macam, ada merah, ada hijau, ada biru, ada yang besar, macam-macam. Dia kasih tahu saya, kalau ini buat menarik perhatian wanita. Saya bilang alhamdulillah, saya cukup tertarik, tidak perlu pakai cincin. Dia kasih tahu, kalau yang ini di mana antum punya barang mau jual, walaupun orang tidak mau, tetap beli. Yang penting antum bawa. Terus saya bilang, bagaimana saya bawa cincinnya? Apakah setiap orang tamu datang saya harus biar dia mau, atau biasa-biasa aja? Harus tunjukkan gitu atau gimana? Malah yang lucunya, ada seorang ibu, tapi alhamdulillah bukan jamaah Sunda Kelapa, tapi seorang ibu sana jauh sudah sana lah. Dia pernah mendengar suaminya nikah lagi. Dia pergi ke tukang dukun, minta tolong, mohon maaf ya, ini cerita benar ini.
minta tolong ini, Pak, saya minta obat biar suami saya tidak bisa berhubungan sama istrinya yang baru. Siap, boleh, berapa? 5 juta. Bayar 5 juta, dikasih obat. Ternyata resep obatnya itu ada waktu tertentu atau cara tertentu. Ibu itu salah, ternyata berlebihan. Akibatnya apa? Bapak itu tidak bisa berhubungan sama dia juga. Datang lagi, ini sekarang gimana ini? Saya bilang minta tolong jangan sama yang kedua, jangan sama saya. Ternyata salah. Itulah akibatnya. Kalau kita tawakal kepada selain Allah, Allah akan mengkecewakan kita. Tapi kalau kita menganggap kalau suami kita dapat nikah, kalau kita memang anggap itu sebuah ujian yang menyakiti perasaan, kenapa tidak menadu kepada Allah? Cuba salat malam dan minta, ya Allah, memang saya betul cinta sama suami saya, sudah saya berkorban segalanya untuk suami saya, ya Allah, balikkan hatinya kepada saya. Kan yang memiliki hati itu adalah Allah. Belum tentu orang walaupun punya istri kedua, yang ketiga, belum tentu bisa hatinya sama mereka. Kalau kita memang benar-benar, kalau kita bisa menadu hanya kepada Allah. Tapi karena akibatnya kita punya akidah rusak, muncul apa? Yang kedua ini, syirik. Muncul syirik. Tapi kalau kita punya akidah benar, kita yakini segalanya kepada Allah, dan pasti kita menadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita yakin. Tapi karena akidah rusak, tidak mungkin orang akidah rusak bisa yakin. Apalagi yang bermunajat di hadapan kubur. Saya punya guru, bukan masih ingat Syekh Said yang 2 kali datang Sunda Kelapa, menjaga makam Rasulullah 55 tahun. Macam cerita. Sekarang orang banyak yang pergi ke sana, negeri Arab Saudi itu Wahabi, negeri Arab Saudi itu tidak diberikan kesempatan kita dekat makam biar bisa salawat atau bisa berdoa. Kenapa yang membuat pemerintah sana ketat? Dulu masih cerita 80 tahun, 80-an, tahun 70-an, 80-an sampai 90-an, itu orang-orang yang datang haji, apalagi haji kan sakit raminya orang susah diatur masuknya keluar. Jadi beribut di depan pintu makam Rasulullah. Ada yang sempat karena tidak ada halangan, sekarang sudah ada batas kan, agak jauh ke depan sedikit. Dulu enggak, cuma ada yang jaga, tapi tidak ada batasan. Orang mana ribut, terus membuat surat. Di tempat ini ada masuk-masuknya, dibuat surat. Kata Syekh Said, tugasnya kan menjaga dan sekalian membersihkan. Pas selesai jamaah keluar, yang dulu masih Nabi kan dikunci. Masih ingat ibu-ibu kan dikunci kadang-kadang malam. Sekarang sudah ada perintah dari raja bebas 24 jam. Jadi masuk, di antaranya dapat surat. Ini semua isinya apa? Bermacam-macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa bermacam-macam bahasa. Semuanya, ya Rasulullah, saya sudah lama nikah 12 tahun belum bisa punya anak. Kasih saya anak dong. Maaf, ini dong tambahan dari saya. Berarti Rasulullah sudah bukan menjadi sebagai manusia yang memang kita yakin Rasulullah barakah. Memang kita yakin Rasulullah meninggal dunia, tapi di alam kubur punya hidup yang istimewa. Tapi bukan berarti menjadi tempat menadu kita. Kalau kita bilang hanya semuanya ya Rasulullah, terus ya Allah apa? Kapan saatnya kita bilang ya Allah? Kalau ada yang pernah berkata, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Jahannam, padahal Rasulullah sendiri berkata sama anaknya Siti Fatimah, wahai anakku yang aku sayangi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak akan mampu menjaminkanmu selamat dari neraka Jahannam. Dan kita minta, ya Rasulullah, selamatkan aku dari neraka Jahannam. Ini sering dibacakan
pas maulid apalagi baca berzanji. Karena isinya tidak semua sama. Ada memang isinya baik, ada memuji Rasul, mendoakan Rasul, bersalawat kepada Rasul, baik. Tapi ada isi meminta doa langsung, ya Rasulullah. Tapi kita kan tidak ngerti, malah ikut orang joget lagi, saking senangnya lagunya. Dia tidak faham artinya bahasa Arab. Itu yang perlu kita berhati-hati. Bukan berarti berzanji semua tidak boleh. Kita boleh baca karena ada isinya kata-kata syair yang bagus dari sisi makna, bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Terus waghfir lana ma madha ya wasi'an. Dimulai ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Nabi Muhammad. Tapi diawalikan ya Rabbi, berarti di sini ada ya Allah dulu. Ya Rabbi dengan barakah Nabi Muhammad ampunilah. Ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad mudahkanlah. Ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sembuhkanlah. Jadi itu namanya tawassul. Tapi tidak ada orang istilah ya Rasulullah sembuhkan, ya Rasulullah ampuni, berarti mana Allah. Hati-hati dari syirik, karena Allah paling tidak senang berbuatan syirik. Segala dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik. Yang ketiga, bid'ah ucapan atau ucapan yang bid'ah. Artinya ucapan yang bid'ah itu kata-kata yang baru. Contoh, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatiin susunannya sampai 10, ini semuanya dasarnya akidah rusak. Kadang kita lihat orang kaya raya, uangnya bukan miliaran, banyak sudah triliunan. Tapi kita lihat ibadahnya biasa-biasa, puasanya malah jarang, datang ke masjid telat. Ada orang bilang, kaya tapi biasa. Coba kalau Allah jadi saya yang lebih kaya, pasti akan lebih takwa. Itu namanya ucapan bid'ah, ucapan baru. Seolah-olah kita salahkan Allah terhadap membagi rizki. Kenapa ini yang biasa-biasa rizkinya aja sudah luar biasa, kita aja yang luar biasa rizki saya susah-susah. Berarti seolah-olah, mohon maaf Bapak Ibu, berarti ibadah kita selama ini tidak ikhlas. Seolah-olah kita minta balasan. Ya Allah, mana kok sudah lama tak jadi kaya-kaya ini, berhasil dia bisnis kami, saya rajin di Sunda Kelapa. Itu jaga ucapan kita. Yang keempat, bid'ah amalan, perbuatan yang menjadi bid'ah. Contohnya apa? Orang-orang begitu masuk rumah baru harus disiram darahnya ayam di depan pintu rumah. Itu kan perbuatan kan? Memang dia punya keyakinan kepada Allah, tapi kenapa dia siram? Diselamatkan dari hantu, kata. Malah tukang bangunan ini, saya pernah dengar cerita itu di Lombok. Orang tukang bangunan di sana, kalau diperintahkan untuk naik atap untuk lanjut bangunan ke atas itu, Mbak, tidak berani. Kok tidak berani? Ada apa? Harus sembelih ayam, Pak. Kalau sembelih ayam di sini dan siram darahnya baru saya naik. Kok gitu ceritanya? Termasuk sekarang bermacam sesajen, juru kunci. Allah tunjukkan Merapi tetap meletus walaupun ada juru kuncinya.
Biar ada perbuatan macam itu jangan dipercayai. Tapi tetap walaupun Allah takdirkan dia meninggal dunia dan mewakili sekarang orang baru lagi juru kuncinya, masih tetap masyarakat menerima dan percaya. Itulah gara-gara perbuatan amalan bid'ah yang lama-lama menjadi kufur kepada Allah. Orang-orang bawa bermacam makanan sesajen ke depan laut biar diselamatkan. Pada dari salat malam bersedekah, mengangkat tangan, karena air laut kan makhluk Allah. Kalau Allah belum izinkan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ucapkan la haula wa quwwata illa billah, gunung dan batu dan air laut pun mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dia tidak akan punya upaya dan daya untuk berbuat apa-apa. Malah yang menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin, air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya air laut sudah sakit hati sama manusia, benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat, seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati, ya Allah izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu, masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar, biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh, saat Allah sudah membiarkan, udah terserah. Tapi masih rahmat Allah, masih rahmat Allah dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju yang namanya tsunami menghabiskan 500.000. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu mengakibatkan tidak ada daerah Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada, sudah habis. Saya kemarin dari Aceh 4 hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat, Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk tapi dahsyat, tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia, tapi tetap Allah masih bertahan, jangan habiskan semuanya, biar sebagian jadi korban agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Tapi na'udzubillah, manusia masih lebih parah lagi, masih seperti ini, tidak ada urusan. Ini sebuah kejadian karena sebenarnya ada pengaruh semesta alam, karena kedekatan bintang ini dengan bintang itu, kemudian laut tidak ini normal, ini alasannya, kemudian bikin macam alasan. Mataharinya seharusnya diterbit dengan sekian derajat, dan bulan ini karena ada sedikit hambatan air lautnya. Apaan itu? Ikan yang ada di dalam air laut dan semua makhluk yang ada di dalam air laut di saat itu bermunajat kepada Allah, beristighfar. Bumi yang namanya bumi, di hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innal abdal fajir idza mat istaraha al bilad wal ibad wal syajar wal dawab. Kalau hamba Allah yang fasik meninggal dunia,
bumi, pohon dan batu beristirahat, mengucapkan terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengambil nyawa orang fasik, karena bumi tidak senang orang fasik berjalan di atasnya. Begitu ada orang salih meninggal dunia, yang pertama sedihnya bumi mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini orang salih? Biarkan dia masih enak jalanannya. Kemana saja dia pergi akhlaknya baik, sopan, amanat, tawadu, rendah hati, dah pernah berbuat macam-macam di atasku. Kata Allah, sudah saatnya dia meninggal, kamulah jadi saksi baik bagi dia nanti di hari kiamat. Allah jadikan bumi saksi baik. Baca Bapak Ibu surat Idza Zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Berita, dia akan memberitakan semuanya kepada Allah nanti di hari kiamat atas apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ucapan kita, berlangkah kita, berlakuan kita, bukan hanya mata dan tangan kita jadi saksi, bumi pun jadi saksi. Kalau ada orang satu jadi saksi, kita bisa celaka. Bagaimana kalau seluruh makhluk jadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apabila bumi apabila bumi digoncangkan dengan guncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ini manusia heran, karena dia selama hidup di bumi tidak pernah melihat peristiwa seperti ini. Ada apa bumi ini? Kenapa ya Allah? Baru dia akan cerita bumi. Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Sebelumnya jangan kubur dong. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Menceritakan apa? Atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atasnya. Ya Allah, ini fulan bin fulan di hari tertentu, di jam tertentu, di negeri tertentu, di tempat ini, di saat itu, di siang hari, malam hari, dia berlaku ini semua digambarkan. Langsung manusia heran, ada apa ini sama bumi? Semuanya dia ceritakan. Kita malu sendiri saja, apalagi dicerita lagi sama bumi. Apa jawaban bumi? Terus, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah Maha Kuasa. Bumi diperintahkan Allah. Kira-kira siapa makhluk yang hebat yang bisa memerintahkan bumi berbicara? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dosa besar yang tersimpan dalam hati kita. Ini salah satu yang menghalangi kita dari Allah. Apa itu dosa besar yang terhalang kita? Dosa besar yang ada di batin kita. Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Hah? Dendam, terus dengki, iri, sombong, dan di antaranya yang terbesar dosa batin adalah sombong. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Pertama dosa di bumi, dosa pembunuhan. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Siapa yang sombong? Iblis. Saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia jawab apa? Saya lebih baik dari dirinya, dari si Adam ini.
Itu tanda itu apa? Sombong. Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud dan perintah Allah. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang sombong. Karena sombong, dia tidak mau bersujud karena Allah. Dia tahu salat itu wajib. Dia tahu diancam orang yang tidak salat, diancam masuk neraka. Dia tahu orang yang tidak salat tidak akan selamat. Dia tahu semua, tapi karena sudah dalam batinnya sudah terisi hatinya kesombongan, membuat secara otomatis tidak salat. Bukan dia tidak mau salat, karena sombong yang ada di dalam dirinya. Bagaimana orang sombong mau menjadi rendah? Karena salat ada kerindahan, ruku', apalagi sujud lebih rendah lagi. Ini berarti bertentangan dengan kesombongan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dari dosa batin, dosa besar batin. Sombong, iri, dengki, dendam, yang kita bisa jaga. Artinya Bapak Ibu, ada dosa bisikan. Kadang-kadang mohon maaf, ada sebuah bisikan dalam hati kita, tapi kita sendiri tidak suka. Contoh, ada seorang ibu datang, tiba-tiba begitu kita lihat ibu, muncul perasaan tidak enak. Kenapa dia datang? Padahal kita tidak punya masalah sama dia. Dia baik, kita baik sama dia, dia baik sama kita. Tapi kenapa ada bisikan-bisikan seperti ini? Ini semuanya was-was dari syaitan. Tidak usah diperhatiin, beristighfar saja. Tapi yang menjadi bahaya adalah dosa batin yang kita memberikan perhatian. Sombong ya sengaja sombong, malah bertambah sombong. Itu yang perlu kita jaga. Karena dari dosa besar batin menghalangi kita dari Allah. Yang keenam, dosa besar lahir. Riba, zina, minum khamar, minuman keras, judi. Ini semuanya kan nyata, perbuatan yang nyata tapi dosa besar. Apalagi tersebar di jamaah kita, orang mampu datang, orang minta tolong untuk pinjam 10 juta, 100 juta dalam 6 bulan atau 5 bulan atau 3 bulan. Disyaratkan oleh ibu yang mampu ini, boleh saya bantu 100 juta, tapi nanti habis 6 bulan kembaliin 120 ya. Ini 20 itu riba dan dosa besar. Fantas kita kadang-kadang susah khusyuk karena itu riba. Kita terbiasa guna riba. Malah yang saya herankan, saya kenal seorang ibu, tidak usah saya sebut nama, salat malamnya Masya Allah. Malah saya kalah dengan salat malamnya dia. Baca Al-Quran apalagi, puasa Isnin Kamis, sedekahnya Masya Allah. Tapi begitu soal pinjaman, harus ada tambahan 10 juta kembali 12. Kalau mau, tidak mau sudah cari orang lain, tidak ada urusan. Udah bu, saya mau berangkat haji, boleh bantu? Ya boleh, nanti saya bayarin di travel. Berapa harga haji? 100 juta. Udahlah, nanti bu kembali pulang dari haji 150 ya. Jadi dia menganggap, oh saya ikhlas bantu orang. Itu bukan namanya ikhlas. Namanya apa ya? Cari duit ya. La haula wala quwwata. Saya selalu jelaskan, satu kali riba dosanya lebih besar daripada 36 kali zina dengan ibu kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu, jangan terbiasa riba. Punya rizki yang cukup, tidak usah bermuamalah dengan bank yang berbunga-bunga. Punya usaha, jalankan usaha dengan rizki apa yang ada. Allah berkahi.
Jangan kuburu mau jadi kaya, jangan kuburu mencari usaha besar. Semakin bertingkat usaha kita, tapi dana riba, na'udzubillah. Berarti selama kita hidup, makanan kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita, cucu kita, semuanya dari hasil riba itu. Dan bahaya riba, kalau kita punya modal besar halal, sedikit masuknya riba, hancur yang halal itu. Bahaya itu, bernyakit. Hati-hati. Yang ketujuh, istiqamah atas dosa kecil. Ini istilah baru ya. Ada yang pernah dengar istiqamah atas dosa? Ada orang istiqamah atas dosa. Dosa dia dosa kecil, tapi rutin, ikhlasnya luar biasa, istiqamahnya luar biasa, tapi atas dosa kecil. Walaupun memang dosa itu dosa kecil, tapi karena sering dilaksanakan, dijelaskan oleh ulama, la saghirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil selama kita lakukan secara terus menerus. Berarti karena sudah terus menerus jadi dosa besar. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, rokok dosa enggak? Yang minum rokok angkat tangan. Yang merokok angkat tangan. Mbak Sajadin. Ini satu ini. Ini kita nanti saya susunkan Mbak Aksa yang mungkin jadi sunnah kalam tidak boleh rokok. Tidak usah kita bicara hukumnya haram maupun makruh. Kalau di Indonesia tersebar rokok makruh ya. Saya tidak mau bahas soal fikihnya, haram atau makruh. Saya bahas dosa atau tidak. Kalau ada yang bilang tidak dosa, angkat tangan. Dosa, sepakat? Setuju? Yang bilang rokok itu dosa, angkat tangan. Tidak usah kita bilang haram atau makruh, tidak usah, itu persoalan fikih. Tapi yang bilang dosa itu angkat tangan. Sekarang kita tanya lagi, besar atau kecil? Ya tidak mungkin. Bapak Ibu harus fahami arti besar. Apa arti dosa besar? Arti dosa besar kalau ada ancaman masuk neraka. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan masuk neraka, itu dosa besar. Barang siapa yang laku dosa ini tidak akan masuk surga, berarti itu dosa besar. Barang siapa yang berlaku dosa ini akan dilaknati Allah, berarti itu dosa. Jadi kalau ada ancaman terhadap dosa itu, berarti sudah dosa itu besar. Kalau tidak ada ancaman, itu sudah dosa kecil. Itu sudah istilahnya ya, sudah faham ya, beda dosa besar sama kecil. Tapi karena dosa kita sudah setuju dan bersepakat rokok itu dosa, harus kita milih satu-satunya, salah satunya, besar atau kecil. Jelas yang kecil. Tapi kalau kecil yang terus menerus, jadi kita doakan orang yang lagi rokok, semoga Allah sembuhkan dari penyakit itu. Di mana tadi? Satu hal. Mimpi saya sudah bilang, saya tidak bisa ceritakan. Cuma mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat satu hal yang terkait dengan istiqamah kita. Kemarin waktu bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, saat terbayang kemuliaan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan barakah malam Lailatul Qadar dan diterima oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar
segala takdir kita sepanjang tahun diturunkan. Berarti Bapak Ibu, takdir itu ada dua. Takdir kita waktu kita masih di alam arwah, belum ada apa-apa, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada dunia, belum ada apa-apa, belum ada malaikat, belum ada sesuatu. Pertama kali Allah menciptakan al-qalam dan diperintahkan oleh Allah untuk menulis semua apa yang terjadi, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Berarti sebelum ada bumi dan langit 500 tahun duluan sudah ada nama kita, sudah tertulis dalam buku takdir. Kita orang mana, siapa orang tua kita, di mana tinggal, di mana meninggal, di mana, semuanya sudah jelas bagi Allah. Dan apakah kita bahagia atau tidak, kapan kita sakit, kapan sehat, surga, neraka, semuanya sudah bagi Allah sudah jelas. Itu sebelum ada bumi dan langit 500 tahun sebelumnya. Dan semuanya tersimpan di Al-Lawhul Mahfuz. Al-Lawhul Mahfuz di langit yang ketujuh. Tidak boleh ada yang tahu isi buku itu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan malaikat boleh tahu? Malaikat boleh tahu takdir itu yang terjalan selama 1 tahun. Mulai turunnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu akan Allah turunkan segala takdir kita sepanjang tahun. Dan malaikat boleh tahu tugasnya masing-masing. Malaikat yang membawa rizki, malaikat hujan, malaikat angin, malaikat bermacam-macam. Di antara malaikat adalah malaikatul maut. Berarti selepas dan habis malam Lailatul Qadar, malaikatul maut boleh tahu siapa di antara kita yang tahun ini meninggal, cuma menunggu gilirannya. Berarti Bapak Ibu, yang saya ingat di saat itu, takdir kita sepanjang tahun, sakitnya kapan, sihatnya kapan, berapa lama sakit, berapa lama sihat, berapa lama kaya, berapa lama susah dan miskin, dan bermacam-macam soalan. Apakah kita punya cucu nanti atau keturunan atau apa yang akan terjadi dalam urusan rumah tangga kita, usaha dan bisnis kita. Tapi ini semuanya tidak menarik perhatian saya sebagaimana malaikatul maut. Saya tidak takut bersoalan rezeki sepanjang tahun, saya tidak takut ada soalan rumah tangga, saya tidak takut soal anak dan keturunan. Tapi yang saya fikirkan, apakah nama saya sudah tertulis dan suratnya sudah di tangan malaikatul maut atau tidak? Kalau memang kita akan meninggal di tahun ini, berarti sebelum masuk malam Lailatul Qadar yang akan datang bulan Ramadan, kalau kita seandainya sudah tertulis takdir kita meninggal tahun ini, berarti nama kita, mohon maaf jamaah sekalian, sudah di tangan malaikatul maut. Tinggal menunggu gilirannya, tanggal berapa, hari apa, dan di mana. Saya tidak yakin, dan saya tidak bisa, dan anda semua tidak bisa tahu apakah nama kita sudah di tangan malaikatul maut atau tidak. Kalau masih kita punya umur, bertemu malam Lailatul Qadar yang akan datang, berarti syukur Bapak Ibu, malaikatul maut belum tahu nama kita.
Saya ingat waktu saya bawakan cerita, dan saya selalu berkata, jangan memfikirkan takut mati, tapi bagaimana cara kita meninggal dunia. Kayaknya kalau kita sungguh-sungguh berfikir, tak usah bingung ya, tak usah bermacam-macam fikiran, berfikir saja, oh ternyata nama kita sudah di tangan malaikatul maut. Berfikir seperti itu. Kemana saja pergi, wih, nama saya sama malaikatul maut. Itu yang perlu fikirkan. Jadi kemana kamu pergi, terbayang malaikatul maut membawa nama saya. Tapi tidak tahu apakah hari ini dia datang, apakah nanti malam, apakah tidur nanti malam tapi tidak bangun subuh. Oleh karena itu, kalau kita boleh menghayati seperti ini, saya sarankan dan nasihati, jangan tidur belum witir dan belum wudu. Belum witir dan belum, laksanakan witir dan wudu. Seandainya datang malaikatul maut, kita insyaAllah sudah siap. Jangan berfikir lain, jangan witir dan wudu tapi hatinya masih takut. Jangan-jangan malam ini dong. Jangan usah fikirin. Witir dan wudu, bismillah, tidur. Bisa bismikallahumma ahya wa amut, bisa jadi bismikallahumma amutu dan amut. Kalau terjadi amut dan amut, sudah siap. Alhamdulillah wudu, dan alhamdulillah sudah witir. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab dia selalu menjaga witir sebelum tidur? Padahal kita sama-sama belajar di salat malam, termasuk witirnya lebih baik di ujung malam, di akhir malam, sepertiga akhir. Tapi kenapa Umar bin Khattab suka salat witir sebelum tidur? Dan kenapa Rasulullah mewasiatkan Abi Hurairah, waktu Abu Hurairah minta wasiat, di antara 3 wasiat Rasulullah ke Abi Hurairah, witir sebelum tidur. Wasiat Rasul ke Abi Hurairah 3. Ya Abi Hurairah, jaga 3 hal: witir sebelum tidur, salat duha, kemudian puasa 3 hari bertenahan bulan. Yang biasa Bapak Ibu 13, 14, 15. Malah saya heran ada seorang berkata rutin salat duha bid'ah. Dan ini Rasulullah mewasiatkan Abi Hurairah duha, jaga witir sebelum tidur dan puasa 3 hari setiap bulan. Malah menurut mazhab Abi Hanifah lebih baik salat witir sebelum tidur. Kalau seandainya nanti bangun malam, salat malam tidak perlu witir. Jamaah sekalian, jangan salah faham. Witir itu tidak harus salat tasbih dulu, tidak harus tahajud dulu, tidak harus salat malamnya dulu. Boleh salat sunnah, salat isya, habis isya sunnah ba'diyah, habis sunnah ba'diyah langsung tutup 3 witir, 3 rakaat witir, sudah salat witir. Tidur, seandainya meninggal, amin, InsyaAllah sudah menjadi ahli witir. Oh, kok saya bilang amin tadi ya? Maksud saya amin bukan meninggal, aminnya ahli witirnya. Ambil positifnya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ambil negatifnya. Kok amin? Amin maksudnya ahli witir. Jadi seandainya kalau kita sudah saatnya, kita sudah ditulis di buku amal kita ahli witir. Jadi saya mohon jamaah sekalian, mulai malam ini kita sama-sama memfikirkan. Jangan bertanya apakah nama saya sudah dibawa oleh malaikatul maut atau tidak, tapi yakinilah nama saya sudah di tangan malaikat maut. Ada seorang pemuda, kalau tidak salah pernah saya cerita ya? Belum ya? Saya akhiri
cerita ini, kemudian kita tutup doa. Ada seorang pemuda masih menghayati dan memfikirkan cita-citanya banyak, masa depannya banyak urusan. Belum nikah, belum punya rumah, belum punya mobil, bermacam-macam. Begitu dia lagi masih membayangkan, memfikirkan, tiba-tiba datang kematian. Dia kaget, dia belum kenal. Ini siapa? Kata kematian, saya maut. Terus mau apa ini? Pertama kali. Ya memang kalau saya datang sekali, dah boleh dua kali. Memang saya datang sekali, jadi orang-orang dah bisa kenal saya. Karena pertama kali tiba-tiba datang, mudah bawa pulang. Terus mau apa ya? Saya datang mau jemput. Jangan dulu, kasih saya waktu. Saya masih kan muda. Ayah saya aja 90 tahun baru meninggal. Kata kematian, itu ayah kamu. Kalau kamu sudah sampai di sini saja. Terus jalan keluarnya apa? Tidak ada. Jangan coba-coba, sudah habis. Itu keputusan. Anak pemuda itu merasa diri sudah betul-betul tidak bisa menghindarkan dari kematian. Dia mau coba menipu kematian. Bagaimana caranya? Dia merasa diri pintar. Dia berkata kepada kematian, ya udah kalau memang datang mau jemput saya, udah saya siap. Tapi saya mau undang makan dulu. Kata kematian, subhanallah. Ini pertama kali saya datang mau cabut nyawa seorang, malah diundang makan. Ya udah, kata kematian, boleh-bolehlah. Habis diundang makan, anak muda itu menaruh dalam makanannya itu obat tidur. Karena dia sudah melihat dalam surat kematian itu namanya di atas. Habis dia memberikan obat tidur, malah kematian ketiduran. Disitulah pemuda itu mengambil kesempatan, ambil surat itu, dia corek namanya yang di atas, jadikan di bawah, supaya masih ada waktu lama lagi. Tidak lama sadar kematian, dan dia berkata, luar biasa pemuda, tapi pelayanannya luar biasa. Dikasih makan dan dibiarkan saya istirahat, tidak mengganggu tidur saya. Saya mau balas kebaikan kamu. Jadi karena kamu terlalu baik sama saya berusaha membalas kebaikanmu. Saya tidak jadi mencabut nyawa orang yang dari atas, saya mau ambil nama-nama dari bawah. Ternyata namanya di mana? Dia sendiri yang rubah. Kalau diamkan saja barangkali bisa lulus. Tapi dia sendiri merubah. Itu intinya apa Bapak Ibu? Walaupun kita pintar menipu kematian, tapi tidak akan bisa merubah takdir. Orang tidak bisa lepaskan diri. Waktu saya bawa cerita, ada seorang jamaah, dia minta tolong, Syekh kasih saya ini di mana, di Al-Quran atau di hadis. Saya bilang tidak ada, itu Median Ali Jabir, tidak ada di dalam Quran dan hadis cerita seperti itu. Tapi kenapa saya buat cerita seperti ini? Supaya kita betul-betul sadar sejauh mana kecerdasan kita, kelebihan kita, kekayaan kita. Kalau sudah datang tidak bisa tawar-tawaran. Walaupun kita pintar menipu kematian, menipu malaikat maut, tapi tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala dan merubah takdir. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita sama-sama berbanyak istighfar dan istiqamah. Dan selalu saya menekankan kepada jamaah, istiqamah baca Al-Quran. Jangan sampai lewat satu hari belum baca Al-Quran. Saya kemarin terima satu BB dari guru saya di Madinah. Habis banyak periksaan dalam surat Yasin, ternyata Bapak Ibu, Yasin ini
Salah satu surah yang punya kelebihan dari sisi susunan hurufnya menambah kecerdasan seorang. Jadi yang merasa diri kurang apa ada kelemahan atau kurang menghafal, sering banyak mendengar surat Yasin, bukan membaca tapi mendengar surat Yasin. Itu kelebihannya luar biasa, karena dia bisa menyempurnakan kecerdasan kita yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu surat Yasin. Jadi sering kan, apalagi kalau kita mau tidur, daripada sekarang banyakkan anak-anak kita suka tidur dengan musik, lagu-lagu, ganti dengan Yasin, karena dia proses untuk otak kita. Walaupun kita tidur, tapi tetap dari susunan hurufnya surah Yasin, suaranya mengembangkan otak kita menjadi lebih cerdas. Itu menurut ahli saraf dan ahli-ahli jiwa, bertemu dengan Yasin itu memang luar biasa berkahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sia-sia istiqamah baca Quran, istiqamah mendengar Al-Quran, istiqamah salat malam walaupun 3 rakaat witirnya, istiqamah duha walaupun 2 rakaat, salat 5 waktu, dan selalu senantiasa bersedekah walaupun semampunya, tapi setiap hari. Kelebihan sedekah apa? Bukan kelebihannya berapa yang kita sedekahin, tapi kelebihan sedekah istiqamah kita bersedekah. Istiqamah setiap hari di masjid, setiap hari ada rezeki sedikit kita bayar 1.000, 5.000, 10.000. Disitulah kelebihannya, disitulah yang merubah nasib kita yang menjadi rezeki yang berlipat ganda sampai 700 kebaikan. Bukan karena sekaligus kita berikan ke miliaran, bukan. Karena masalahnya bisa sekaligus tapi seumur hidup. Tapi istiqamah itu yang paling berat, walaupun sedikit. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita lahir batin supaya bisa istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dan jadikanlah kami bersama orang salih hari kiamat. Ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin supaya kami istiqamah taat kepadamu sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, kuatkanlah kami istiqamah atas salat malam, istiqamah baca Quran, istiqamah berbakti baik sama kedua orang tua, istiqamah bersedekah, istiqamah berakhlak mulia, istiqamah mencari ridhamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid yang agung ini yang mulia. Berilah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta orang tua kami dan keturunan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, haramkan wajah kami dan jauhkanlah wajah kami dari neraka Jahannam. Selamatkan kami ya Allah dari siksa neraka Jahannam. Selamatkanlah kami dari siksa neraka Jahannam. Ya Allah, inilah doa kami, khususnya untuk orang tua kami. Sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami. Kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami serahkan kepada Engkau ya Allah, anjadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa kami, kesalahan kami, dosa lahir dan batin, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi. Ya Allah, ampunilah segala-galanya, karena Engkau Maha Mengampun dan Engkau Maha Kasih Sayang. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, inilah doa kami, inilah permohonan kami, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kami mohon ya Allah diijabah, kami mohon ya Allah dikabulkan,
Kalau Engkau ya Allah menerima doa orang salih saja, bagaimana kami yang masih berniat dosa dan maksiat? Kalau Engkau mengkabulkan permohonan ulama, orang yang bertakwa dan salih dan suci, bagaimana bagi kami ya Allah yang masih banyak kotor dan banyak dosa maksiat? Kalau Engkau tidak menerima doa kami, kami akan celaka dunia akhirat. Ya Allah, kami sangat mengharapkan dan memohon Engkau ya Allah kasih sayang kepada kami dan menerima permohonan kami, dan dipenuhi segala hajat kami, hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat, hajat rumah tangga kami, hajat suami, hajat istri kami, hajat ya Allah anak dan keturunan kami, anak cucu kami ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami di sisimu bahagia dan selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.